Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Ayo, mana yang asli oli selnya? Ada yang dioles air berwarna biru atau hijau ini ya. Ada yang berwarna merah seperti ini. Ada yang berwarna merah seperti ini. Nah, kali ini saya akan membahas oli sel yang versi baru ya ini ya. Entah ini asli atau kurang asli. Mari kita bahas bersama-sama tentang ciri-ciri oli sel Advance AX5 dan AX7 yang versi baru. Oke, ini alat yang akan saya uji ya, oli selnya. Ada sel Advance AX7 dan AX5. Ada yang versi untuk motor bebek, ada yang versi untuk motor matic ya. Nah, berbagai macam. Ini juga ada untuk versi motor bebek dan ada yang versi untuk motor mana ini? Oh, maksudnya ini motor bebek ya. Yang ini untuk motor matic. Oke, akan saya jelaskan sumber pembelian yang saya beli di berbagai macam toko ya. Ini yang pertama untuk motor bebek ya. Saya beli di toko Genesis Surya Motor. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk motor bebek. Lalu ada yang AX5 untuk motor matic. Saya beli di Makmur Jaya Motor Depok ya. Oke, untuk yang versi AX7 ya, ini juga untuk motor matic ya. Saya juga beli di Makmur Jaya Motor Depok. Dan ini yang versi AX7 untuk motor bebek. Saya sensor tokonya di mana karena ini menunjukkan sebuah ciri-ciri oli yang kurang asli. Oke, ciri pertama yang menunjukkan sebuah oli itu asli atau tidak, pertama bisa kita lihat dari adanya apa yang namanya label barcode seperti ini ya. Nah, ini dulu itu menunjukkan sebuah ciri-ciri oli yang asli seperti ini. Nah, berhubung sama pembuat oli yang kurang asli itu sudah diketahui ciri-cirinya, maka dia akan juga membuat oli dari sel juga ya, yang ada label barcode-nya seperti ini. Nah, ini yang kurang asli. Jadi menurut saya kalau kita menganalisis ciri-ciri oli yang kurang asli, dilihat dari label barcode atau scan QR kode seperti ini sudah kurang efektif, karena yang kurang asli seperti ini juga ada label QR kodenya ya. Oke, yang kedua ya, lalu kita bisa lihat ya, ini dari kerapian segel tutup botol ya, antara atas dan bawah ya, dia itu lurus seperti ini. Lihat ya, dia itu lurus dan rapi, kayak semacam atas dan bawah ini diproduksi dalam proses yang sama. Lihat, dia lurus seperti ini ya. Nah, seperti ini lurus ya, lihat. Nah, sedangkan yang kurang asli nanti saya jelaskan ya, yang kurang asli sebenarnya ini yang juga asli. Lihat ya, nah ya lurus ya seperti ini. Nah, ini juga yang asli ya. Nah, seperti itu ya. Lalu ini juga yang asli ya, sebentar, juga lurus seperti itu. Lihat, ini yang seri AX7 buat motor matic ya. Nah ya, lihat lurus dan rapi sekali ya. Oke, sedangkan yang kurang asli itu dia tidak lurus, kayak apa ya, nggak diproduksi dalam waktu yang sama. Lihat ya, lihat, ini dan ini tidak lurus, lihat. Nah ya, kayak membentuk sebuah piramid gitu loh ya. Sedangkan yang asli, lihat ya, sebentar, dia itu lah ininya apa namanya, menonjol ya, menonjol dan kembali lagi tidak membentuk sebuah piramid seperti itu ya. Jadi yang paling efektif ketika membeli oli sel Advance utamanya AX5 ataupun AX7, dilihat dari segelnya itu kelihatan banget. Oke, baik. Lanjut dilihat dari potongan segel ini, dia juga kelihatan. Lihat ya, yang asli itu potongannya rapi sekali antara sambungan satu dan yang lainnya. Lihat. Nah ya, lihat ya. Nah, rapi banget ya. Nah ya, oke. Yang lain, yang versi sel AX berapa ini? AX5 matic ya. Lihat. Nah, ciri-ciri oli sel yang asli itu antara satu dan yang lainnya pasti sama ya. Baik sel AX5, AX7, AX3, menurut saya sama semua karena diproduksi dalam satu perusahaan yang sama ya. Rapi semuanya ya. Oke. Lihat yang lain, ini yang seri AX7 matic. Lihat, dia rapi ya. Nah, seperti ini ya. Saya melakukan pengecekan seperti ini.
tanpa membuka bagian segel oli atau tutup oli, itu perkiraan besar kemungkinan sudah valid kok. Jadi ketika kita menemukan oli yang kurang asli, itu bisa dikembalikan karena kita tidak melakukan scan QR code ataupun membuka tutup botol oli, sehingga tidak terjadi kerugian material. Nah, ini yang tidak asli silahkan dilihat tingkat ketidakrapiannya. Nah, lihat ini ya, lihat ini sangat tidak rapi sekali model potongan tutup botolnya atau segelnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup mudah kok menganalisis ciri-ciri oli yang kurang asli itu ataupun yang asli. Baik, lanjut dilihat dari segi tingkat kerapian stiker. Nah, lihat ya stikernya ini. Dia sangat lurus sekali atau apa ya? Anggap tingkat kelurusannya 98% lah, lihat. Lalu dia ini bagian ininya. Nah, lihat tidak ada gelembungnya ya, ataupun ada ya nggak seberapa banyak. Nah, seperti itu ya, lihat ya. Lihat baliknya. Nah, lihat dia juga lihat menunjukkan ciri-ciri yang lurus ya. Ya, lurus. Anggap tingkat kelurusannya 98% lah ya. Nah, lihat tidak ada gelembungnya. Nah, ya. Ini yang asli dari Genesis Surya Motor ya. Coba yang asli dari mana ini? Dari Makmur Jaya Motor ya. Coba kita lihat menunjukkan ciri-ciri asli atau tidak. Nah, lihat ya. Tingkat kerapiannya ya, lurus ya. Nah, ya, lurus. Coba dilihat gelembungnya, ada atau tidak. Nah, tidak ada ya. Nah, ya, tidak ada. Coba dibaliknya. Nah, coba lurus atau tidak. Nah, lurus ya. Nah, lihat ini. Nah, ya. Gelembungnya pun tidak ada. Ini dari Makmur Jaya Motor Depok ya. Oke, kita lihat yang satunya ini. Ini juga dari Makmur Jaya Motor Depok ya. Nah, lihat. Pertama ke tingkat kelurusannya ya. Nah, ya, lurus ya atau rapi. Lalu gelembungnya lihat. Nah, tidak ada ya. Karena mungkin dia diproduksi dengan mesin ya, proses pressnya itu atau proses nempelnya. Nah, ya, lurus ya. Nah, seperti ini tingkat kelurusannya ketika ciri-ciri oli itu asli. Coba kita lihat yang kurang asli ini. Nah, kelihatan ya, lihat ini. Ini menyempit, ini melebar. Penceng lah istilahnya ya, lihat. Oke, kita lihat dari gelembung, mungkin ada gelembungnya. Nah, ini lihat. Nah, ya, lihat. Ada gelembungnya ya. Nah, ya, ini juga ada, lihat ini ya. Nah, seperti itu ya. Ciri-ciri oli yang kurang asli itu, lihat. Coba ini penceng atau tidak? Menurut saya lumayan rapi untuk bagian sininya. Coba kita lihat gelembungnya. Nah, ini lihat. Nah, ya. Yang lain ini malah menunjukkan apa? Pesok atau rusak gitu ya, mungkin menggunakan apa namanya, botol bekas ya. Nah, seperti itu ketidakrapian dari segi stiker ya, baik oli yang asli maupun yang kurang asli ya. Yang asli menunjukkan sebuah ciri-ciri yang cukup rapi sekali, sedangkan yang kurang asli mungkin tingkat kerapiannya anggap 90% lah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari segi kode produksi botol dan kode produksi oli ya. Itu juga bisa dijadikan acuan untuk menunjukkan sebuah ciri-ciri oli yang asli atau tidak. Begini logika berpikirnya. Oke, pertama kita lihat kode produksi botol. Nah, ya, oke. Kode produksi botol kita lihat ya. Nah, ini ya, lihat. Nah, ini ya. Tahun 2022 ya. Bulan 2. Nah, kelihatan ya. Tahun 2022 bulan 2. Oke. Lalu kita samakan dengan yang di sini. Tahun 2022 ya, bulan 2, ini bulan Maret. Bulan 2 apa? Januari, Februari. Nah, Februari botol diproduksi, lalu baru bulan Maret oli diproduksi, masuk akal. Logikanya botol dahulu yang diproduksi baru olinya ya. Oke, ini masuk akal karena ini juga menunjukkan sebuah ciri-ciri oli yang asli ya. Oke, lanjut kita lihat yang ini. Kalau kode-kode seperti ini nggak usah dilihat, lumayan membingungkan. Lebih baik kita lihat kode produksi botol dan kode produksi oli. Oke, ini kita lihat ya. Sebentar, berapa ini? Tahun 2002 berapa ini? Tahun 2023 ya. Bulan berapa? 7 ya.
tahun 2023 bulan 7. Oke, kita lihat ya. Nah, ini tahun 2023 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini sama. Jadi malah botol dan oli diproduksi dalam bulan dan tahun yang sama. Cukup bagus sekali ya proses produksinya. Oke, lanjut kita lihat yang lain. Ini juga ciri-ciri yang asli, kita lihat saja. Oke, ini tahun 2023 bulan 1 ya. Ini kita lihat tahun 2023 bulan 2 masuk akal. Botol dulu diproduksi baru olinya bulan 2 diproduksi ya. Oke, masuk akal. Dan ciri-ciri yang asli memang seperti itu ya. Oke, lanjut kita lihat yang ini. Yang ciri-ciri kurang asli ya. Lihat ini. Botolnya diproduksi tahun 2020 bulan 3 ya. Lalu kita lihat proses produksi olinya diproduksi tahun 2022 bulan Maret. Jadi lumayan cukup jauh sekali ya rentang antara produksi botol dan produksi olinya. Sedangkan kalau dilihat dari yang asli yang ini itu rentangnya mungkin berrentang sekitar bulan ya, selisih 2 bulan atau 3 bulan produksi botol dahulu baru produksi olinya. Maksud saya seperti itu ya. Nah, ini rentangnya hampir 2 tahun ya. 2020 hingga 2022. Jadi seperti itu ciri-cirinya. Malah saya menemukan sebuah ciri-ciri yang tidak masuk akal. Ini masih masuk akal ya. Botol dulu diproduksi baru olinya. Malah ada sebuah ciri-ciri yang tidak masuk akal pada produksi brand oli yang lain. Ini ada ya. Ini dari Enduro ya. Ini ciri-ciri oli yang kurang asli ya. Kita lihat seperti ini. Ini malah olinya dulu yang diproduksi, bukan botolnya dahulu. Kita lihat ya sebentar. Nah, ini ya. Botolnya diproduksi tahun 2022 bulan 2 ya. Oke. Botolnya seperti itu, jadi Februari tahun 2022 ya. Lalu malah apa namanya ini? Olinya ya, ini kode produksi oli ya. Sebentar. Ini. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Dia olinya itu diproduksi tahun 2020. Ini lihat ya, 2020. Nah, seperti itu. Jadi nggak masuk akal ya. Oli dulu diproduksi tahun 2020 baru membuat botol pada tahun 2022. Nggak masuk akal menurut saya. Jadi logikanya botol dahulu yang diproduksi baru olinya seperti itu. Selisih nggak apa-apa. Yang penting logikanya botol dahulu. Selisih 1 bulan 2 bulan itu masuk akal ya. Karena proses produksi botol dan oli kadang juga ada yang berbeda. Tapi logikanya botol dahulu baru olinya. Oke, sekarang sinkronisasi atau penyamaan nomor QR kode ya ditarik 4 angka dari belakang. Nah, maksud saya seperti ini. Ini ada nomor QR kode di sebelah sini ya. Ini ada nomor QR kode di sebelah sini, nomor QR kode di sebelah sini, nomor QR kode di sebelah sini. Di dalamnya juga ada nomor QR kode ada. Itu bukan tanpa alasan ya. Shell membuat nomor QR kode seperti itu tujuannya untuk mempersulit proses apa para pembuat oli yang kurang asli ya. Oke, sekarang kita samakan nomor QR kodenya itu ya. Oke, pertama dari segi ini ya kita samakan 4 angka saja, 3557. Oke ya, sama ya, kita simpan 3557. Ini ciri-ciri oli yang asli ya. Oke, lihat kita samakan 3557 sama 3557 sama. Lalu ini ada istilahnya angka mikrotek ya. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dilihat dengan kamera atau zoom ya, di zoom baru kelihatan ya. Ini kalau tidak percetakan kelas mahal tidak bisa mencetak ini. Kalau para pembuat oli yang kurang asli itu tidak bisa mencetak ini. Dia gagalnya di sini. Oke, saya tunjukkan sekarang ya. Ini 3557 sudah saya foto ya sebentar. Nah, ini ya 3557. Mari kita zoom. Lihat 3557, 3557, 3557, 3557 sama semuanya ya. Jadi menunjukkan sebuah ciri-ciri oli asli itu seperti itu. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Lihat 3557 ini. Jadi semuanya sama ya. Itu ciri-ciri oli yang asli ya. Oke, lanjut yang lain. Ini ciri-ciri oli yang asli juga.
Kita simpan berapa angka di belakangnya yang 4 berapa ini? 5765. 5765. Oke, kita samakan. 5765 sama 5765 sama. Oke, kita zoom, sudah saya foto ya. Ini ya. 5765. Oke ya, 5765 kita zoom. Nah, lihat 5765, 5765, 5765, 5765 sama semuanya ya. Oke, lanjut bagian dalamnya yang di sini ya. Lihat 5765 juga. Jadi semuanya sama ya. Lihat. Sebentar. Oh, ini yang versi baru ternyata beda ya. Dia modelnya seperti ini yang versi baru ya. Nah, ini ya. Kalau yang ini ya, sebentar. Dia modelnya seperti ini. Ada di sini ya nomor QR kodenya ya. Sedangkan yang versi baru dia nomor QR kodenya ada di sini 5765. Oke, sama ya. Jadi seperti itu ya, 5765. Ini tadi sudah saya tunjukkan ya asli ya 5765. Sekarang lanjut yang ini, yang versi ini AX7 untuk Matic ya. Kita simpan berapa angkanya? 4161 ya, 4161. 4161, 4161 ya. Kita zoom 4161. Oke, sebentar. Oke, 4161 ya, kita zoom. 4161, 4161, 4161, 4161 sama semuanya ya. Oke, lanjut kita lihat bagian dalamnya. Lihat 4161 semuanya sama ya. Itu tujuannya sel menciptakan nomor seperti itu. Tujuannya untuk mempersulit proses para pembuat oli yang kurang asli ya. Oke, sekarang lanjut yang tidak asli ini ya. Kita lihat, kita simpan angkanya berapa ini? 2090 ya, 2090. Oke, lihat sudah beda. 2110. Padahal di sini berapa? 2090 sudah berbeda ya. Beda 2110, 2110 ya. Sudah ada dua perbedaan. Oke, sekarang kita zoom bagian sininya. Nah, ini ya, 2110. Oke, kita zoom. Lihat. Dia tidak bisa mencetak atau tulisannya hancur karena tidak kuat ya. Dia mencetak ukuran yang mikrotek atau yang kecil sekali. Lihat. Tidak bisa dibaca. Lihat. Berapa ini? 0405 mungkin ya. Nah, ini lihat. Itu kekurangan atau kelemahan oli yang kurang asli, dia tidak bisa mencetak itu. Makanya saya merekomendasikan untuk melihat bagian mikroteknya ini. Ini kelasnya untuk percetakan ini seperti uang. Kalau sama lihat uang ada tulisan kecil-kecil seperti itu kelas mikroteknya ya. Oke, kita lihat bagian dalam sini. Malah ini berapa? 0874. Jadi beda semuanya ya. Lihat ini. 2090, 2110, ini malah 0874, beda semuanya. Jelas kelihatan banget kalau oli ini tidak asli ya. Oke, sekarang kita lihat bagian struktur tutup botol ya. Nah, seperti ini. Ini oli yang kurang asli ya, yang versi AX7. Strukturnya ya, ini halus sekali. Lihat ya, halus sekali. Sebentar, ini saya singkirkan. Halus sekali ya, lihat, tidak kasar. Nah, ini yang asli, yang versi AX7 juga strukturnya halus ya, terlihat ya. Nah, lihat ya. Oke. Sedangkan yang AX5 juga memiliki struktur halus yang asli. Nah ya, ini AX5 juga memiliki struktur halus yang asli. Nah, yang kurang asli ini saya datangkan ya, ini koleksi saya yang kurang asli, yang versi dahulu ya. Ini yang AX5 yang tidak asli ya. Yang pertama, dia memproduksi tidak ada label QR kodenya. Nah, seperti ini struktur tutup botolnya. Kasarnya seperti ini. Ini yang tidak asli atau kurang asli ya, seperti ini. Sebagai perbandingan, lihat ini. Nah ya, lihat. Nah, ini kasarnya. Ini yang kurang asli, ini yang asli. Lalu dia memperbarui versi yang ada QR kodenya. Jadi seperti ini. Ini juga kurang asli.
Nah, ya. Jadi proses pembaruan oli yang kurang asli itu selalu mengikuti mendekati mirip ciri-ciri oli yang asli. Mungkin di beberapa bulan kemudian atau tahun kemudian tidak menggunakan model tutup botol yang kasar seperti ini, tapi dia akan memproduksi model tutup botol yang halus seperti ini agar semirip mungkin mendekati aslinya. Itu perbedaan dari segi tutup botol ya. Oke, sekarang tes versi oles air, karena sebagian teman-teman ada yang berpendapat kalau oli yang asli itu kalau dioles air akan berubah warna ya. Yang dahulu warnanya berwarna merah, yang terbaru ada yang bilang warnanya biru atau hijau. Mari kita tes ya. Sedangkan yang asli atau yang kurang asli, maksud saya yang kurang asli itu tidak bisa berubah warna ya. Coba ya, ini ada yang kurang asli sudah lumayan agak rusak tapi ya. Nah ini ya. Itu ketika dioles air dia akan berubah seperti ini. Nah ya, lihat ya, perubahan warnanya dia juga berubah warna merah, tapi ya merahnya seperti ini ya. Oke, sedangkan versi yang asli ini ya, yang sama-sama AX7 nya kita oles air. Nah seperti ini, warna merahnya itu merah banget ya. Nah seperti ini ya. Nah ini sama-sama saya oles air, katanya yang kurang asli tidak bisa berubah lagi warnanya. Kita biarkan sampai kering ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ya, berubah warnanya. Oke, sekarang yang AX5 ya. Ini yang versi baru ya. Coba ya. Ini yang versi baru ya, yang berubah warna menjadi seperti ini. Warna apa ini? Biru ya. Nah, warna biru seperti ini yang versi baru ya. Dan menurut saya ini yang warna biru versi baru memang yang asli seperti ini, warna biru ya. Produksi tahun berapa ini? Tahun Juli ya 2023 ya. Sedangkan yang versi lama ini ya, coba saya oles air, berubah warna merah juga ya. Lihat merahnya. Nah seperti ini ya. Dia produksi tahun berapa ini? Maret 2022 ya. Coba yang paling baru ini juga kayaknya tahun 2023, coba saya lihat ya. Nah ini ya, Februari 2023 juga masih menggunakan warna merah oles airnya. Jadi perkiraan bulan di atas bulan 6 atau bulan 5 ke atas dia sudah menggunakan metode yang warna biru ketika dioles air ya. Dan menurut saya ini saya kurang cocok ya menggunakan ciri-ciri seperti ini, karena yang versi kurang asli juga bisa berubah warna gitu loh ya. Mungkin kalau dia tahu yang versi baru berubah warna seperti ini ya, warna biru, dia nanti juga lambat laun akan merubah metodenya, berubah warna menjadi warna biru juga ya. Jadi menurut saya kurang efektif, tapi ya lumayan lah, bisa dijadikan buat tambahan untuk referensi mana oli yang asli dan yang kurang asli. Oke, sekarang lanjut kita tes verifikasi QR code ya. Oke, mulai dari yang versi terbaru dahulu ya, yang dioles air berubah warna menjadi warna biru ya. Ini yang sel AX5 buat motor Matic ya. Oke, kita scan sekarang. Ini nomor yang di scan ya. Oke. Nah ini sudah saya simpan ya, tinggal copy ya untuk mempercepat proses review ya. Oke. Oke, sekarang kita masukkan ya. Nah seperti ini ya. Nah ya, oke. Sekarang kita geser seperti ini. Oke, lanjutkan. Oh, kode tidak benar. Coba kita cek ulang. Duo salah ya. Ini 2122, ternyata ini 2212. Oke, saya perbaiki sebentar ya. 22120780 ya. 4512 0055. Oke, kita coba ya. Oke, lanjut. Nah ya, seperti ini kodenya benar ya. Nah seperti ini ya, sama ya. Nah ya, kalau ada yang bilang para pembuat oli yang kurang asli itu menciptakan web sendiri untuk mengelabui model seperti ini, kalau saya itu tidak bisa ya, karena dia sudah ada alamatnya ya. Nah seperti ini, harus kita menggunakan alamat accel.com. Selain itu ya tidak bisa memasukkan ya. Mungkin kalau di versi-versi brand lain ya juga ada yang model seperti itu, seperti
Kemarin saya itu review apa itu Federal Ultratech, dia menggunakan metode seperti itu, menggunakan web atau menciptakan web sendiri untuk membuat situs seolah-olah verifikasinya itu asli. Memang ada yang seperti itu, tapi untuk seri sel ini tidak bisa ya. Oke, lanjut yang seri yang lain. Berarti benar ya, untuk yang warna diusap air berwarna hijau atau biru seperti ini ya. Ya tadi ya, itu memang asli ya. Lanjut yang seri yang warna merah atau yang versi lama ya, ini ya. Yang ini ya. Oke, kita lihat ya. Ini ya, sudah saya simpan ya tadi. Ini. Copy ya. Nah, cek produk lain ya, coba. Nah ya, coba 579 ya. 5799 belakangnya 73. Oke, kita coba. Nah ya, benar ya, yang warna merah juga menunjukkan ciri-ciri oli yang asli ya, tapi ini produk yang versi lama. Yang warna biru juga menunjukkan ciri-ciri oli yang asli, dan itu memang versi yang baru ya. Oke, lanjut cek verifikasi QR code yang sel AX7 ya. Ini sudah saya copy ya untuk mempercepat proses review. Oke, cek produk lain. Coba kita tes, cek lagi, takut salah. 3625 ya, 3625 belakangnya 4087. Oke, sudah benar. Geser seperti ini, lanjut. Nah ya, asli ya. Seperti ini ciri-ciri oli QR kodenya yang asli. Oke, sekarang tes yang versi kurang asli ya. Ini ya. Nah, ini yang versi kurang asli. Nah, ini juga warna merah. Lumayan agak rusak karena sudah saya ubek-ubek buat review ya. Oke, kita cek yang ini. Oke. Nah, kita tes angkanya benar atau belum. 9670 belakangnya 589. Oke. Nah ya, kode sudah kedaluarsa, itu yang versi kurang asli ya. Jadi kesimpulannya, untuk ciri-ciri oli sel yang terbaru atau produksi sekitar bulan 5 tahun 2023 ke atas, baik sel Advance AX5 ataupun AX7, dia menggunakan metode oles air berubah warna menjadi warna biru seperti ini ya. Itu memang asli. Untuk yang versi lama dia berubah warna merah juga asli. Tapi ingat, yang versi kurang asli dia juga berubah warna loh ya. Hati-hati. Jadi menurut saya, selain menggunakan ciri-ciri identifikasi oli asli menggunakan metode oles usap air, juga usahakan menggunakan metode identifikasi ciri-ciri keaslian oli yang lain. Misalnya ya, dari segi kualitas stiker ya, yang pertama. Yang kedua ya, dari segi kerapian tutup botol antara yang atas dan bawah ini ya, yang kedua. Yang ketiga ya, dari segi model potongan segelnya ini ya, yang ketiga. Yang keempat, dari segi penyamaan nomor nomor barcode ya, yang keempat. Lalu ada juga zoom angka mikrotek, ini juga sangat penting loh ya. Nah, mungkin itu ya bisa dijadikan indikator utama ya, selain metode scan dan oles usap air ya, menunjukkan sebuah ciri-ciri oli itu asli atau tidak ya. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang ciri-ciri oli sel yang asli dan yang kurang asli, baik yang versi baru maupun yang versi lama. Kalau teman-teman menemukan ciri-ciri oli yang janggal ya, baik yang asli maupun kurang asli atau janggal, bisa menaruh di kolom komentar, atau ada saran atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.